bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami kembali ke dalam hadirat-Mu. Biarkan setiap kami mengerti akan tujuan hidup kami. Kau panggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh mengerti ketetapan-ketetapan-Mu, mengerti hukum-hukum-Mu, sehingga kami ketika kami kembali dalam pekerjaan kami dalam setiap aspek apa yang kami sedang kerjakan, Tuhan tuntun, Tuhan sertai sehingga kemenangan lepas kemenangan terjadi. Bersyukur buat sore hari ini, biarkan hati kami hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid, sehingga benih firman-Mu tidak pernah sia-sia dan menjadi benih yang baik, berakar kuat dan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Hamasiah yang percaya katakan amin. Terima kasih buat tim PAW. Isa boleh temani saya ya. Saya suka ditemani ketika khotbah dengan pemain keyboard karena bahwa hadirat Tuhan harus tetap ada. Musik tetap dinaikkan ke surga sembari kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya bersyukur boleh buat sore hari ini boleh kembali ke hadapan Bapak Ibu Saudara. Lagi shalom. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Oke. Saudara perlu yakini bahwa Alkitab yang kita pegang atau firman Tuhan yang sering kita dengar itu membuat kita mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Karena di Alkitab banyak sejarah, banyak perbuatan Tuhan yang ditulis, banyak histori sejarah, bahkan banyak pengajaran, bahkan hal-hal kebenaran yang disampaikan dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara pernah lihat, siapa yang suka nonton bola? Ada yang nonton bola? Yang bapak-bapak ini? Ada? Suka apa nih? Barca, MU atau apa? Barcelona apa lagi ya? Saudara kalau lihat sepak bola, lihat siaran langsung atau siaran tunda enak mana? Langsung. Kalau siaran tunda gimana? Yang secara langsung nih, lihat malamnya lihat terus tim kemenangan saudara ternyata menang 5 lawan 3 lah. Besoknya ketika saudara setel siaran tunda, saudara ketika pas bermain ternyata kalah 3-0, Bapak Ibu gimana? Tenang atau enggak? Karena tahu endingnya 5-3, meskipun pas awal 3-0, pas nanti pasti menang. Nanti maksud saya? Karena tahu endingnya, Bapak Ibu nggak merasa deg-degan, nggak merasa was-was, meskipun 3-0, yakin nanti pasti 5.3. Nanti maksud saya? Kalau saudara yakin bahwa firman Tuhan yang sedang kita dengar, kita yakini masa depan kita masa depan yang penuh harapan, ketika kita menjalani hidup, apa yang terjadi? Ketika masalah datang, kita tenang aja. Endingnya kita lebih dari pemenang. Jadi firman Tuhan sangat penting atau tidak? Penting saudara. Jadi semakin banyak firman Tuhan yang kita dengar, banyak firman Tuhan yang kita renungkan, banyak firman Tuhan yang kita lakukan, kita sedang kayak kita tahu masa depan kita. Jadi ketika ada masalah datang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu was-was, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu adanya damai sejahtera. Oleh sebab itu perbanyak Bapak Saudara untuk mendengar firman Tuhan. Dari manapun, asal itu kebenaran. Terlebih di gereja ini ada gereja lokal yang Bapak Ibu Saudara bisa datang setiap hari Minggu, bahkan ada doa pagi datang, sehingga banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu mulai dengar, resapi, jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Dan di sore hari ini ada tema yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang heal from broken heart, tentang sakit hati, tentang kepahitan, tentang keterpurukan, tentang banyak hal tentang masalah hati yang sedang sakit. Dan kita punya Tuhan yang penyembuh. Yang percaya katakan amin? Amin. Jadi kalau Bapak Saudara sekarang datang dengan beban berat, dengan masalah hati, mungkin sedang ada dendam, mungkin sedang ada kepahitan, mungkin sedang mengalami keterpurukan, bahkan banyak hal yang mungkin Bapak Saudara tak ngerti jawabannya. Yuk kita bersama-sama sore hari ini kita menemukan jawabannya. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu memulihkan. Amin. Amin. Kita akan lihat bahwa ada sebuah cerita, sebuah histori, dan ini kisah nyata. Ada sebuah bangsa yang dipilih Tuhan
Waktu itu bangsa ini sedang dijajah atau jadi budak di tanah Mesir. Dan terjadilah sebuah eksodus. Jadi ada Musa yang datang untuk membawa bangsa ini keluar. Dan akhirnya bangsa ini boleh keluar karena ada 10 tulah yang sudah terjadi. Dan di dalam tulah itu, saudara, anehnya bangsa ini ditolong Tuhan. Jadi dari tulah pertama sampai tulah ke-10, bangsa ini tidak mengalami yang seperti bangsa Mesir alami. Saya suka di tulah yang ke-10. Ketika anak sulung mati, apa yang dilakukan sebelum tulah ini datang? Bangsa Israel disuruh untuk menyembelih domba. Dia melakukan perjamuan dan darahnya itu dikasih ke ambang pintu. Ini gambaran suatu saat nanti sudah terjadi bahwa ketika ada darah di setiap rumah Bapak Ibu, rumah hati Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dilewati. Selama ada darah itu cukup untuk membuat setan gemetar. Ketika pendakwa datang, contoh di 10 tulah ini, ketika dia mencabut nyawa anak sulung, ketika dilihat darah, keluarga itu dilewati. Itu maksud Paskah sesungguhnya. Ketika ada darah di ambang pintu, anak sulung gak jadi mati. Tetapi yang gak ada darahnya, anak sulung rumah itu, bahkan sampai hewannya harus mati. Itu dialami oleh bangsa Mesir, bahkan sekelas Raja Fir'aun, anaknya pun meninggal. Gak ada darah. Ini gambaran bahwa ketika ada darah Kristus tercurah, dan darah itu dibubuhkan ke dalam hati kita, ketika pendakwa itu datang, kita dilalui. Contohnya gini, dia datang untuk membuat kita bangkrut dalam usaha kita. Dia bikin skenario untuk ketemu dengan siapa, ketemu teman lama, ketemu siapapun untuk membuat sebuah perencanaan jahat supaya kita ditipu. Ketika ada darah Kristus, setan gemetar. Tidak dibuatnya kita jadi bangkrut. Setuju? Penting sekali kita arti darah itu. Bapak Saudara sedang akan mengalami contoh gini. Bapak punya anak-anak yang sedang bertumbuh dewasa, yang sudah pengen mengenal namanya pacaran. Dan ketika setan ingin membuat anak Bapak Ibu hancur, ketemu dengan pasangan yang tidak seiman dan akhirnya menghancurkan hidupnya, ketika ada darah, mungkin roh perjinahan atau roh percabulan, ketika ada darah, dia lari, dijauhkan daripada yang jahat. Penting sekali anak-anak muda untuk datang kepada komunitas untuk membuat darah itu tercurah di hati kita, sehingga tahu mana yang baik, mana yang buruk dengan pohon kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama, ada sebuah cerita, dan akhirnya bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Setelah dia keluar, ada sebuah masalah besar yang datang, karena diperhadapkan dengan laut yang sangat besar, sangat luas, bahkan tidak bisa terselami. Karena waktu itu nggak ada Titanic, yang 3 juta nggak bisa untuk masuk ke sebuah kapal yang besar, nggak ada. Adanya cuma berserah. Kanan kiri padang pasir, di belakang ada sepasukan Fir'aun untuk membuat bangsa ini dipunahkan. Dan ketika itu Musa disuruh kepada Tuhan untuk apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan, ulurkan ke laut itu, laut terbelah. Oleh sebab itu bagi kita semuanya yang sedang bergumul masalah pekerjaan atau sedang membuka usaha, apa yang di tanganmu? Lakukan dengan setia. Itu cara surga. Kalau cara dunia, apa yang di tanganmu plus pinjem bank, pinjem temen gitu kan? Ini usaha butuh modal. Kalau saya nggak pinjam bank, saya nggak pinjam teman, usahanya nggak jalan. Kita pakai logika kita, pakai sistem dunia, akhirnya kita bawa sertifikat kita bawa BPKB kita, masuk ke bank, akhirnya ada kucuran dana. Saudara, itu baik. Tapi dengan cara dunia, pasti ada jahatnya. Karena pohon pengetahuan itu baik dan jahat. Setuju? Ketika jahatnya datang, usaha kita nggak berkembang, pokoknya dibuat SPP anak, pokoknya buat anak waktu sakit, pokoknya buat kebutuhan rumah tangga, akhirnya yang jahat datang, jatuh tempo, kita nggak bisa bayar. Akhirnya telat, kita punya pemikiran yang baik, kalau ini usaha jalan 3 tahun,
bank selesai. Tapi ketika jahatnya datang, kita terjadi namanya penggelangan untuk membayar. Ada yang mengalami, angkat tangan? Oh, nggak ada yang ngaku. Bapak itu satu. Gitu ya Pak ya. Bikin rencana bagus nih. Kalau usaha laundry contoh, atau usaha cuci motor atau cuci mobil, kalau saya sewa bank di 50 juta, kalau datangnya sekian pengunjung, nanti bulan ketiga, tahun ketiga BEP. Ternyata tahun pertama nggak BEP. Mesinnya rusak lah. Terus ada yang komplain lah, harus nukari, mungkin dia ngasih jeansnya hilang, tukerin jeans lah gitu. Ada mobil datang hidrolik, mobilnya terbalik lah. Apa yang baik bagi manusia? Ketika kita sudah makan buah itu, jahatnya pasti datang. Selalu begitu, baik dan jahat. Bahkan sampai dunia pelayanan pun terjadi baik dan jahat. Matius 7 bilang gini, orang-orang yang berseru dalam namaku, apa namanya? Bukan orang yang diselamatkan, kata Tuhan. Aku sudah berbuat demi namaku. Aku sudah menyembuhkan demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sama aja Tuhan. Di dunia pelayanan pun sama. Baik dan jahat. Orang menyembuhkan, baik atau enggak? Halo? Bernubuat demi nama Tuhan, baik atau tidak? Terus mengusir setan demi nama Tuhan, baik enggak? Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ini juga ayat-ayat kali bagi hamba Tuhan. Saudara. Tapi ketika saya renungkan ternyata seperti ini. Ketika kita di dalam Kristus, kita adalah miliknya Tuhan. Kita harus setia dengan apa yang Dia perintahkan. Karena kalau tidak seturut dengan perintahnya, itu tidak diperhitungkan. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya, Tuhan begini, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Coba lihat Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa ada ayat yang sangat menggelitik saudara. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang kau kasih, yakni Ishak. Ketika Tuhan ngomong, bawalah anakmu yang tunggal, anak Abraham berapa saudara? Halo, 1 atau 2? Anak Abraham berapa? Aduh, bingung. Saya flashback. Ketika Tuhan kasih janji buat Abraham dan Sarah bahwa kau akan mempunyai anak dan tidak terjadi-jadi, akhirnya Sarah mencoba membantu Tuhan. Kan aku sudah menepos, saya nggak mungkin punya anak. Ini tak kasih hambaku Hagar. Silakan Tuanku Abraham untuk melahirkan keturunan dari ini. Nanti anaknya juga anakku. Setuju? Kelihatannya bagus. Tapi akhirnya Ismail lahir. Tapi ternyata ketika mau dipersembahkan anakmu yang tunggal, apakah Tuhan lupa? Saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan tidak diperhitungkan. Ngeri enggak saudara? Tuhan nggak memerintahkan untuk Hagar yang peristri dan menghasilkan Ismail. Tuhan nggak nyuruh itu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan bukan suruh, pembuat kejahatan. Di pelayanan pun, kalau Tuhan nggak nyuruh untuk menyembuhkan, Tuhan nggak menyuruh mengusir setan, pembuat kejahatan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah di dalam Kristus, kalau Tuhan yang nggak nyuruh bisnis ini, pembuat kejahatan. Karena ketika terjadi resiko, gua harus tanggung sendiri. Tapi kalau Tuhan yang suruh, pasti membawa damai sejahtera. Dia yang akan cover bisnismu, cover hubunganmu, cover anak-anakmu, karena Tuhan yang suruh. Selama Tuhan nggak suruh, kau hanya diam, menunggu perintah. Di siang tadi saya bilang di Salatiga gini, Petrus, dia punya potensi memancing, menjala ikan. Tetapi gini, ketika diperhadapkan masalah keuangan, dia masuk di sebuah daerah namanya Kapernaum dan harus membayar 4 dirham. Kalau secara naluri bisnis, naluri pekerjaannya, dia akan mancing ke kali tanpa disuruh Tuhan.
Dia masuk ke sungai dan dia berpikir bahwa kalau aku cari ikan 10 atau 20 dan aku bawa ke pasar, saya jual ikan itu, saya dapat uang 4 dirham, masalah pajak selesai. Tapi bayangkan, itu baik secara hitam di atas kertas bagus. Tapi kenyataannya mungkin ketika dia mancing sampai sore nggak dapat, masalah baru enggak? Kasihan Tuhan Yesus nunggu di gerbang, kapan Petrus datang nih nggak bawa uang gitu kan? Lihat nih. Mungkin karena Petrus mengalami semalam-malaman tidak dapat ikan. Dia punya rencana bagus, dia punya potensi bagus, dia punya bakat bagus. Tapi kalau Tuhan yang nggak suruh, mungkin besoknya baru dapat 10 ikan. Datang ke pasar, wah ikanmu nggak segar lagi, turun harga ya, 3 dirham. Ngomong ke Tuhan, Tuhan cuma 3 dirham, kurang 1 dirham. Malu-maluin Tuhan. Coba saya mau kasih gini bahwa bukan pekerjaan kita yang membuat kita diberkati, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah gak menambahi. Dengan potensi yang sama, Yesus bilang gini, Petrus, pergilah ke sungai. Ikan yang pertama kamu pancing, bukalah mulutnya. Di situ ada 4 dirham. Beda nggak? Sama-sama potensi dipakai, tapi nunggu Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang cover, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang buat berhasil. Tidak perlu berlama-lamaan di sungai, cuma mancing sekali, langsung dapat uang. Jadi ketika kita di dalam Kristus, potensi kita tetap dipakai. Cuma plus kata Tuhan. Halo? Siapa yang sering pakai otaknya sendiri akhirnya bangkrut, angkat tangan. Halo? Yang suka ikut multi level marketing, angin surga, nanti kamu cari dua lagi, dua, dapat mobil. Ada yang pernah tergiur? Ada. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Dapat nggak? Wah, nggak dapat. Selama Tuhan nggak suruh, Tuhan nggak akan cover. Kalau Tuhan yang suruh, mungkin cuma hitungan menit atau detik, selesai sudah. Kita belajar masuk ke gereja ini mau dengar-dengaran suaranya. Seperti bangsa ini. Ketika diperhadapkan dengan laut merah dan dia keluar, sehingga di ayat 30 dan 31 Keluaran 14, demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang Israel, next, dengan dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati berkelimpangan di pantai itu. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan oleh Yahweh. Dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya kepada Yahweh dan kepada Musa, hambanya itu. Ketika ada kejadian yang luar biasa, timbul kepercayaan penuh kepada Tuhan yang dia sembah. Bahkan kepada pemimpinnya dia sanjung-sanjung. Terima kasih kau membawa kami dari Mesir. Kami mendapatkan mujizat yang luar biasa. Kami percaya kepada Yahweh. Aku percaya kepadamu Musa. Dengan lidah yang sama. Sehingga muncul puji-pujian di ayat yang pertama. Kejadian Keluaran pasal 15. Next. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Mereka berkata, tolong yang bikin lagu kayak gini. Bisa nggak? Menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Mereka berkata, coba kasih not. Tadi yang contoh. Aku akan bernyanyi bagi Yahweh. Mungkin kan? Jadi sebuah peristiwa, jadi sebuah lagu pujian. Itu keren saudara. Jadi kalau saudara ditolong Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, diluputkan dari maut, coba bikin lagu. Terus Pak Gembala, besok minggu saya mau nyanyi. Kenapa? Kesaksian, bikin lagu. Keren kan? Terima kasih kemarin saya ditolong Tuhan, dilalukan dari maut di jalan raya. Saya naik motor kenceng, tahu ada motor nyelonong. Dan saya mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti memakai kata-kata pujian. Sehingga kita kaya dengan pujian. Segala sesuatu kalau ada belakangnya, ada sesuatu peristiwa, itu lebih mengena. Benar nggak saudara? Jadi lagu-lagu yang hasil dari sebuah peristiwa itu lebih dalam dari perenungan seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama yang suka bergaul dengan Tuhan dan ada kejadian seperti Israel ini. Aku akan bernyanyi bagi Yahweh
sebab dia agung mulia. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke laut. Begitu. Bermazmur, Yahweh itulah kekuatan dan pujianku, dan dialah keselamatanku. Maaf suara saya agak. Dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan dia. Wih, keren. Jadi kalau setiap jemaat punya lagu pribadi, mas pribadi, bos, bertumbuh semuanya. Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan dia. Amin. Waduh, Yahweh adalah pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Wih, jadi sebuah pujian yang menggemakan surga. Lihat tuh. Jadi, yuk kita belajar bersama-sama ketika ada sebuah peristiwa dan Tuhan tolong. Yuk kita bermazmur bagi Tuhan. Jadi mazmur kita bukan hanya haleluya, terima kasih Tuhan kau baik. Kan sekalian gini, Tuhan terima kasih, Tuhan memalukan aku dari motor yang tadi. Kan boleh. Aku tidak jadi celaka, tidak jadi jatuh tergeletak, sebab Tuhan itu baik. Kan boleh. Kayak ini kan ini. Kayak tadi apa? Yang kuda-kuda tadi. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke laut. Kan sebuah peristiwa. Jadi jangan monoton dalam pujian penyembahan. Pakai kata-kata yang kayak anak kecil itu loh. Terima kasih Tuhan, aku telah Engkau tolong, SPP ku lunas. Ya gitu kan saudara. Jadi yuk sama-sama jangan latah dalam pujian penyembahan. Cari sebuah peristiwa-peristiwa dalam minggu ini sehingga kau seperti anak kecil. Terima kasih Tuhan, buat kemarin pulsaku hampir menipis, tahu-tahu ada yang membelikan kuota. Saudara, aduh, ini luar biasa. Jadi, ayo bersama-sama mazmur kayak gitu semua. Ya kadang-kadang hal-hal yang aku telah meremukkan kepala singa. Kan mazmur kadang kayak gitu kan. Si Daud, dia sangat-sangat kental dengan peristiwa-peristiwa. Bahkan dia bilang, Engkaulah gembala yang baik. Dia seperti menggambarkan bahwa seperti gembala. Jadi kalau umat Tuhan banyak peristiwa, pujiannya pasti berbeda. Tidak akan lihat kanan kiri, Tuhan sedang memuji, terima kasih Tuhan. Menantikan hari Minggu akan memuji, menyembah Tuhan. Aku akan bermazmur, aku akan memberi kesaksian. Bayangkan kalau gereja banyak kesaksian. Oh keren. Gereja itu hidup. Ada pertumbuhan. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar agamawi, bukan sekedar klub sosial, tapi sebuah komunitas yang hidup seperti organisme. Tetapi, ada tetapinya saudara. Di ayat selanjutnya, sampai ayat 22. Jadi Musa membawa orang Israel dari Laut Merah. Next. Lalu mereka pergi ke padang gurun, Sur. Dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan tidak menemukan air. Ini masalah vital saudara. Air itu kebutuhan utama. Selama 3 hari dia jalan, tidak ditemukan air. Kemudian mereka sampai ke Marah, mereka tidak dapat minum air. Dan dia melihat sebuah harapan, oh ada air di sana. Dia berpikir nanti saya akan lari, saya akan mungkin menceburkan diri atau pakai tangan langsung minum. Ada harapan yang sangat besar ketika melihat air. Ternyata karena air itu pahit, jadi ternyata harapannya pudar. Timbul namanya kecewa. Pernah ibu mengalami kecewa? Pernah? Apa kecewanya? Contoh kecewanya apa? Sampean? Iya. Pernah kecewa? Apa? Minggu ini aja ada kecewa nggak? Atau 2 minggu? Atau bulan ini? Kemarin. Apa? Sama anak. Anaknya kenapa Bu? Jangan saya sebutkan malu. Enggak, kecewanya gimana? Peristiwanya apa? Ibu mengharapkan apa? Kenyataannya apa? Terus timbul kecewa? Ya, saya ya kemungkinan minggu kemarin itu saya sama anak saya tak suruh ngantar ke sana suami saya. Ngantar. Terus dia tidak mau, ya Terus? saya kecewa. Oke. Harapannya anaknya nurut, anaknya mau bisa ngantar pesanan orang tuanya, tetapi anaknya tidak mau. Tidak mau. Timbul kecewa. Harapannya tinggi, kenyataannya rendah. Kok kayak Pesarian. Oh, ke pesarian. Pesarian. Makam. Oh, makan pesanan.
Maaf Ibu. Ini saya pesanan. Sering kita kecewa sama anak kita sedang main handphone, terus kita sedang melakukan aktivitas, tahu-tahu ada kelewat. Biasa panggil apa kalau anak perempuan di sini? Kalau di Jawa kan duk gitu kan. Duk, ambil ke apa? Pikiran kita kan langsung cepet lari. Jawaban, "Bu." Kecewa enggak? Harapan kita tahu dia langsung ambil sesuatu yang kita inginkan, ternyata anaknya bilang apa? Itu bahasa Solo tuh. Itu udah langsung muntah, langsung kayak jadi ada kayak tanduknya. Wah, gitu. Ya enggak? Jadi banyak sekali kekecewaan terjadi. Seperti bangsa Israel, dia mengalami kekecewaan karena harapannya ketika melihat air itu bisa diminum, ternyata airnya pahit. Kecewa, saudara. Padahal 3 hari yang lalu dia mengalami Tuhan yang dahsyat. Akhirnya 3 hari yang lalu dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan, menyembah bahwa Yahweh itu pahlawan perang. 3 hari kemudian apa yang terjadi? Oleh karena itu tempat itu disebut Marah. Umat itu bersungut-sungut. Dengan mulut yang sama memuji Yahweh pahlawan, dengan lidah yang sama dia mengutuki Tuhan. Bersungut-sungut itu kayak tidak mempercayai Tuhan itu ada gitu. Itulah manusia. 3 hari yang lalu menyanjung-nyanjung pendetanya, "Pak Pendeta bagus sekali, terima kasih." Ya kan? "Terima kasih buat kunjungannya. Kalau Bapak tahu sih saya sedang nggak ada beras." Gitu. "Bapaknya bagus banget, bener." 3 hari kemudian datang ke gereja, "Pak Pendeta nyindir saya nih. Siapa yang lapor nih?" Dengan yang mulut sama kemarin memuji Pak Pendeta, dengan mulut yang sama mengutuki Pak Pendeta. Itulah manusia. Sama. Itu mujizat yang besar loh. Laut terbuka lebar itu mujizat yang sangat besar. Dengan mulut sama mengatakan bahwa Yahweh engkau pahlawan perangku. Dan akhirnya dengan mulut yang sama umat ini bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu membuat tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya enggak? Angkatan itu dihanguskan, akhirnya angkatan Yosua dan Kaleb dan seterusnya yang bisa masuk. Angkatan yang bersungut-sungut satu persatu dilenyapkan, dipunahkan. Hati-hati dengan hati yang terluka. Bisa jadi Tuhan gak perhitungkan. Cepat selesaikan. Karena manusia memang seperti itu. Bisa berubah-ubah setiap waktu. Tergantung keadaan. Baik itu relatif. Ketika saya punya uang 200.000, ibu ini tak kasih 100. Ibu yang tengah tak kasih. Ibu bilang apa? Pelit. Ibu tak kasih bilang apa? Baik. Itu orang manusia. Ya kan? Makasih saya baik. Yang satu bilang baik, yang satu pelit. Relatif, saudara. Tergantung keadaan. Kalau keadaan ini membuat sikap kita tidak baik, waduh, kita akan banyak sakit hati. Dikit-dikit dengan kata tetangga, sakit hati. Kabar baik pun, orang yang baik mungkin juga pahit, saudara. Kacamatanya hitam, padahal ini terang. Kalau pakai kacamata hitam jadi gelap semua. Hati yang pahit membuat kabar sebagus apapun pahit. Itulah yang terjadi manusia. Sehingga kecewa bisa dirumuskan, harapan dikurangi kenyataan, semakin besar gapnya, semakin besar nilainya, akan timbul kekecewaan yang besar. Jadi saudara, jangan sekali sesuatu yang berharap tinggi. Kita bisa mengatur ekspektasi, mengatur harapan supaya tidak terjadi kekecewaan yang besar. Bu ya, jangan harapannya besar-besar, Bu. Kecewanya tambah dalam. Slow aja. Ya, itu yang terjadi. Karena kekecewaan itu bahwa ketika yang diketemukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, timbul namanya kecewa. Kalau kecewa dilarutkan akan timbul sakit hati, timbul kepahitan. Jadi menjadi anak Tuhan tidak berarti bebas dari kekecewaan. Next. Tetapi jangan sampai larut dalam kekecewaan, larut dalam sakit hati, larut dalam kesedihan, putus cinta. Ada yang ngalami? Ini anak-anak ini. Kami pernah melayani anak muda. Dia putus cinta. Akhirnya dia cuma di dalam kamar.
selama setahun nggak mandi. Cowok masih umur 27 tahun waktu itu. Dia cuma di kamar merenungi, cuma diam aja gini. Dikasih makan, kadang makannya nggak habis. Sampai orang tuanya sama kakak adiknya tuh, aduh caranya gimana? Mau dimandiin, dia pasti berontak-berontak. Dia nggak mau mandi. Setahun bayangkan. Ada yang pernah mandi nggak mandi setahun? Akhirnya kami datang, saya pernah ceritakan saudara. Saya datang dan dengan karena waktu ini orang-orang yang belum kenal Tuhan, kami datang dengan rasa kemanusiaan. Boleh nggak saya mandikan? Ibunya bilang silakan mas. Nanti dia mau, jangan salahkan aku loh. Ya bu, tenang aja. Saya datang ke kamarnya, saya minta belas kasih Tuhan. Saya angkat dia, saya bawa ke kamar mandi, saya mandiin. Mau saudara? Cowok sama cowok nggak apa-apa. Nah, mulai saya guyur air, saya keramasi, dan akhirnya saya peluruti namanya kokot bolot gitu kan. Lumayan. Wah, baunya minta ampun. Aduh, jangan bayangkan baunya. Tiba saatnya saya harus melepaskan celananya. Di pantatnya itu karena berbulan-bulan, kalau bahasa Jawa nedas, tahu nedas ya. Pantatnya itu penuh dengan luka yang karena dia terlalu lama duduk. Akhirnya saya bersihkan, dia diam aja gini. Diam aja gini, nggak bergeming apa-apa. Kayak patung ini, udah kayak mandikan selesai, saya bawa keluar. Sekarang tugas istri saya cari cotton bud. Cotton bud dua pieces sampai satu hijau kuning gitu. Ini cerita sendiri. Akhirnya dia cari potong kuku, dipotongi kukunya. Terus kami cari, akhirnya mulai tambah kelihatan, wah ini ternyata juga cakep juga kan. Bingungnya kami adalah cara ngomong, nggak mau ngomong. Tuhan kasih hikmat, bacain firman Tuhan karena rohnya yang mendengar, gitu kan. Akhirnya kami tiap hari habis doa pagi datang ke rumah itu, kami mandiin, kami bacain firman Tuhan. Pokoknya kita nurut aja. Kita nggak suruh doain, cuma bacain firman Tuhan. Saya bacain Mazmur, dia cuma diem aja menghadap matahari. Akhirnya dalam waktu 1 bulan disembuhkan. Keren nggak? Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang tidak mempermalukan. Ya, amin, amin. Akhirnya ibunya dia bawa rukuh habis sholat. Langsung saya, bu, besok minggu ke gereja ya. Kenapa mas? Karena anak ibu udah ditolong Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini setia ke gereja. Jadi saudara, yuk kita bersama-sama. Hidup ini adalah untuk hal-hal yang Tuhan suruh, sehingga kita melihat banyak mujizat terjadi. Di lain hal, ini gantian istri saya. Ada seorang ibu yang, maaf, dia dalam bahasa Jawa deprok, pupuk di situ, pipis di situ, dah di situ sehari-hari gitu. Kami tiap hari Sabtu harus datang ke sana, dan saya mulai angkat, saya harus ngepel saudara. Ada yang warna ini saudara. Hamba Tuhan disuruh untuk tidak jago di mimbar saudara. Ketika di lapangan seperti apa, engkau harus benar-benar engkau hamba. Akhirnya masak air. Akhirnya saya bawa bopong ke kamar mandi, istrinya mandikan. Berarti istri juga punya pengalaman memandikan orang. Akhirnya saya ngepel saudara. Maaf, dia belum kenal Tuhan. Jadi saudara jangan mancing di kolam. Banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan yang butuh sentuhan hati kita. Akhirnya sudah selesai dan bersih, sudah dimandiin, sudah ganti baju yang baru, saya angkat lagi masuk ke kamarnya. Mulai kita cerita tentang Yesus. Detik demi hari ke hari, bulan ke bulan, Tuhan nggak ngomong tentang keselamatan tidak. Cuma kita hanya berbagi kasih. Suatu ketika kami disuruh untuk berdoa, dan akhirnya berdoa untuk keluarga ini dipulihkan karena dia sudah ditinggal suaminya, suami ada cewek lain dan dia harus pindah tempat, anak-anaknya juga gak mau lagi datang. Saya disuruh untuk ke suaminya, Tuhan suruh ke suaminya, saya cari alamatnya sama istri. Ketemu alamatnya, Pak, saya suruh ini siapa? Mantan istri Bapak. Kenapa? Bapak kesana yuk.
minta pengampunan. Nggak mau. Ya udah, yang penting saya sudah sampaikan apa pesan istri Bapak. Saya datang, akhirnya pemulihan keluarga, anak-anaknya yang boleh datang. Kamis kami datang, Sabtu dipanggil Tuhan. Suaminya menangis, kenapa dulu dia nggak datang di hari Kamis itu. Tapi yang terjadi, anak-anaknya mulai sampai hari ini melayani Tuhan. Amin. Ya sama-sama ya cari jiwa-jiwa yuk. Jangan egois dengan kita sendiri. Kita mengalami Tuhan, tapi kita nggak berbagi sama orang lain. Yuk kita sama-sama berbagi, saudara. Ada perbedaan besar antara orang yang merasakan pahit dan orang yang menjadi pahit. Ini lihat. Musa ketika melihat air, dia sama mendekat dan mencicipi air, dan air itu pahit sama. Orang bangsa Israel juga sama mengambil air, pahit juga. Tidak bisa dihindari pahit itu. Cuma merasakan pahit tidak dapat dihindari, tetapi yang menjadi pahit ada sebuah keputusan. Kita bisa marah, kita bisa sakit hati, itu keputusan. Jadi ketika terjadi sebuah aksi, kita bisa bereaksi mau marah atau tidak, karena itu keputusan. Contoh, kita dimaki-maki, A sampai Z, keluar kebun binatang semuanya, kita bisa nggak membalas dengan maki-maki? Bisa nggak kita tidak membalas? Itu pilih. Maneman, harga diriku hancur, harga diriku terinjak-injak gitu kan. Kalau dia balas satu, saya akan balas 3 kali lebih. Dia tidak tahu saya bisa membalas lebih kejam, gitu kan kadang-kadang. Yuk kita belajar bersama-sama. Didapatkan ketika kita masuk dalam komunitas Kristen ini, kita dapat pemahaman-pemahaman baru tentang kasih Tuhan. Kalau bangsa Israel memilih untuk pahit, beda dengan Musa. Musa berseru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Katakan sepotong kayu. Sepotong kayu. Bukan bertonton. Kalau bertonton mungkin kayu manis. Air pahit dikasih kayu manis mungkin jadi manis. Tapi kalau sepotong untuk sebuah air yang besar, mungkin enggak. Kalau Tuhan menunjukkan kepadanya 1 ton kayu manis, mungkin agak nalar logika. Berarti 1 ton kayu itu dikasih ke air itu, jadi airnya jadi manis gara-gara ada kayu manis. Ini cuma sepotong. Jadi ada sebuah mujizat di situ, bahwa kayu ini membuat pahit menjadi manis. Ada sebuah gambaran bahwa ada gambaran profetis bahwa suatu saat nanti ada seseorang yang tergantung di tiang kayu. Dalam Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saya kasih bot kuning. Di atas potong kayu, di bawah tergantungnya pada kayu salib. Sama-sama kayu, saudara. What happened dengan kayu? Ternyata di kayu ini sebuah gambaran ketika ada seseorang yang tergantung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika darahnya tercurah, itu yang menebus kita dari sakit hati, dari pahit menjadi manis, dari kutuk jadi berkat. Amin. Dari keterpurukan ditolong Tuhan karena darah. Selagi darah di Paskah, darah di Paskah, di Perjanjian Baru juga darah disebutkan kembali. Oh, luar biasa Tuhan kita. Seperti tadi ketika di Majapahit, Gereja AS tadi, ketika ada permainan Rubik tadi, mencoba untuk membuat hubungan itu kembali. Ternyata terjadi apa? Tidak terjadi yang diinginkan. Butuh penolong yang tahu jalannya. Butuh penolong yang datang dari surga, yang mengetahui surga. Dan kita mau pelajari di malam hari ini satu hal gini, saudara. Selanjutnya, di sanalah Yahweh memberi ketetapan dan peraturan. Ketika sudah terjadi mujizat, pahit menjadi manis, sekarang kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti perintah. Jadi ketika ditolong, setelah ditolong, jangan kembali lagi ke sini. Setuju? Contoh, saudara ditolong dalam hal keuangan,
engkau punya hutang yang besar, punya hutang yang sangat besar, dan setelah logika nggak bisa. Tapi ditolong Tuhan, apa yang dilakukan Bapak Saudara? Mau hutang lagi? Itu bodoh, Saudara. Dia menunjukkan bahwa dia Jehovah Jireh, menyediakan apa yang kau perlukan, hutangmu selesai. Yang sekarang yang harus lakukan adalah mengikuti perintahnya. Setuju? Ketika kita lihat ayat ini, kita fokus kepada Tuhan yang menyembuhkan. Padahal lebih dalam lagi bahwa ketika sudah ada kesembuhan, sudah ada mujizat, yang Tuhan inginkan engkau hidup dalam ketaatan. Itu yang lebih penting. Yohanes 1 bilang gini, ayat 17. Hukum Taurat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia dan grace and truth, kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita harus hidup dalam kebenaran. Setuju? Bukan kasih karunia, tapi dan juga kebenaran. Seperti wanita, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi inti nats ini adalah, kau jangan fokus aku penyembuh. Fokuslah bahwa kau harus taat kepada perintahku, sehingga tulah-tulah itu tidak kembali lagi kepadamu. Itu fokusnya. Saya tadi pagi ngasih ilustrasi gini. Ada seorang dokter, dia dokter spesialis. Bahkan ketika dia buka praktek dari jam 5 sampai jam 7, antrian sampai ratusan, pakai gire, pakai antrian. Karena setiap orang yang datang pasti pulang membawa sebuah solusi, membawa sebuah, oh seperti ini, dia tahu penyakitnya, dia tahu solusinya, dan sehingga dokter ini terkenal. Karena dia sangat spesialis. Cuma pertanyaannya, apakah seorang dokter menginginkan anaknya jadi pasiennya? Ibu kalau dokter, anaknya jadi pasien, ibu mau nggak? Nggak mau. Kenapa, Bu? Berarti harus sakit kan? Berarti nggak menginginkan ibu anaknya sakit, meskipun ibu bisa menyembuhkan. Anaknya biar sehat terus aja. Gitu, saudara. Dia penyembuh, tapi dia punya kemampuan menyembuhkan, tapi pengen anaknya jangan sakit. Karena kalau pengen menyembuhkan, kau harus dalam posisi sakit. Padahal firman Tuhan berkata, engkau akan diberkati, berlimpah-limpah. Jadi intinya gini, dokter ini akan membuat sebuah resume, sebuah kesimpulan apa yang dia tahu tentang kesehatan akan diceritakan kepada anak-anaknya. Nak, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, supaya kamu tidak sakit. Atau seperti ini, nak, udah kamu makan ya mie tiap hari, mie instan. Satu hari harus habis 4. Terus kalau sudah minum minuman bersoda ya, oke? Nanti kalau sudah sakit, datang kepada papa penyembuh. Apakah begitu? Enggak kan? Orang tua apa itu? Jadi dia meskipun punya profesi dokter, tapi tidak ingin anaknya jadi pasiennya. Dia bahkan memberikan contoh-contoh pasiennya. Nah, lihat ini. Tadi sore datang seorang pasien. Dia punya keluhan di tenggorokan. Kenapa? Dia tiap hari makan ciki dan makan minuman yang sakarin, akhirnya tenggorokannya serak. Kamu mau? Akhirnya tahu, saudara. Itu juga Tuhan kita. Tuhan nggak inginkan kita sakit, sehingga Dia memberikan ketetapan-ketetapannya, Dia memberikan peraturan-peraturannya, Dia berikan hukum-hukumnya untuk ditaati. Sudah mulai nyambung nih, saudara. Meskipun Dia Jehovah Rafa, Dia penyembuh, Dia tidak ingin umatnya dalam keadaan sakit. Supaya dalam keadaan sakit, engkau harus menuruti segala perintahku. Kan enak. Mana ada orang tua yang membuat anaknya terjerumus? Pasti ada sesuatu yang bagus yang dia akan ajarkan, sehingga dia bisa hidup dalam sehat. Lebih simpel lagi gini, menjadi anak dokter sebuah privilege, sebuah keistimewaan. Karena dia bisa mendengar apa yang orang tua lain gak bisa berikan tentang kesehatan. Anak dokter bisa diceritakan segala sesuatu. Dia punya pengalaman banyak pasien, sehingga dia mengutarakan anaknya dengan gamblang, dengan sesuatu yang detail dan sesuatu yang presisi. Dan anaknya pasti, oh
Ngerti maksud saya? Begitu hanya dengan kita anak Tuhan, ada sebuah privilege, ada sebuah keistimewaan. Tidak datang setiap hari Minggu mendengar ketetapan-ketetapannya, mendengar perintah-perintahnya dari setiap pembicara yang di tempat ini, dari Pak Gembala, dari dalam doa pagi, dalam mungkin ketika firman Tuhan disampaikan. Kita sedang punya privilege, orang lain nggak punya. Di gereja kita punya hak istimewa mendengar perintah-perintahnya. Kalau kita hidup dalam perintahnya, hidup kita dibuat berhasil. Tidak perlu sakit, tidak perlu terpuruk, tidak perlu berhutang. Siapa yang bikin kita berhutang? Tuhan suruh enggak? Lalu. Siapa yang juga masih punya hutang, angkat tangan? Kok cuma saya saja? Ibu punya hutang? Ya. Oh. Tuhan nyuruh enggak? Enggak. Rasa TV. Kok Tuhan gak mungkin suruh kita berhutang, itu cara dunia. Tuhan pasti kasih mujizat. Makanya saudara, itu pilihan kita pakai cara dunia atau cara surga. Kalau cara dunia, kita pengen punya motor contohnya, langsung dapat pamflet ketika kita ke mall atau wah 500.000 langsung dapat Beat. Tertarik enggak? 500.000. Akhirnya kita punya 500.000, hutang juga, hutang tetangga. Kasih ke situ, pulang bawa Beat. Sebulan dinikmati, bulan depan jatuh tempo. Gak apa-apa, asal ibu bisa bayar gak apa-apa. Tuhan cuma diam aja, ya kan? Itu nggak salah, itu pilihan. Bayangkan seberapa kuat kita akan ngangsur. Selama Tuhan nggak suruh, kalau Tuhan yang suruh, tidak ada susah payah yang menambahinya. Yang saya katakan amin. Amin. Kami belajar, saudara. Kenapa saya bisa ngomong? Saya pernah mengalami juga, saudara. Yuk sombong-sombongan ya. Per bulan ibu berapa? Pernah berapa? Angsurannya. Angsuran terbesar. Yuk sombong-sombongan. Enggak, ini kesaksian saudara. Saya pernah mengalami peristiwa hancur-hancuran dan saya per bulan ke bank 30 juta. Ada yang mengungguli? 30 juta per bulan saya gitu. Karena saya salah memilih. Karena saya harus cepat mengambil keputusan dan akhirnya yes saya ambil. Yang terjadi adalah bulan depan harus jatuh tempo dan saya harus jatuh lebih dalam lagi. Jadi ada sebuah ilustrasi seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang dan di atas pasir. Coba next. Lagi lah. Ketika datang hujan, datang banjir, angin bertiup, siapa yang roboh? Yang di atas batu karang atau yang di atas pasir? Pasir. Di atas pasir kelihatannya cepat, saudara. Bahkan mengajak yang lama di atas batu karang, ngapain lama-lama? Kalau bisa cepat ngapain? Apa? Kalau bisa cepat harus ngapain lama gitu kan? Kalau bisa berhutang, ngapain harus nunggu mujizat Tuhan gitu kan? Itu loh. Perusahaan ngasih kesempatan kita untuk berhutang, silakan dulu. Kelihatannya dia lebih cepat, saudara. Lebih jauh, mungkin 100 meter dia masih membangun rumahnya di atas batu karang. Dia mempersiapkan diri untuk dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan nggak nyuruh, aku nggak akan berjalan. Seperti tiang api dan tiang awan. Kalau Tuhan nggak bergerak, aku diam berkemah di situ. Meskipun kelihatannya jauh, dia sudah jalan di sana. Bahkan dia berkata-kata, ngapain susah-susah? Ngapain lama-lama ikut Tuhan? Ini loh caraku. Aku jadi mualaf, diberkati, gitu kan. Kelihatannya sudah, oh, kamu dari dulu gembel kayak gitu. Ikut Tuhan ke sana, gitu kan. Kayak kita merasa kayak stagnan. Kita membangun sesuatu yang lama-lama, tapi lihat, mungkin dia udah jauh 1 kilo. Kita bukan perlombaan lari 100 meter. Kita sedang maraton, saudara. Ketika di tengah jalan ada banjir, ada hujan, ditiup angin, ini hancur, nggak bisa ngangsur, hancur. Rumahnya disita, pabriknya disita, karena dia pakai logikanya. Di sini dia sedang berjalan. Suatu saat nanti dia melihat, waduh, kasihan ya, gantian nih. Tapi kita punya hati Tuhan, kita memberikan kesaksian. Dia akan melihat bahwa
Benar ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali, Yes. yang naik terbang tinggi, Amin. yang tidak pernah lesu. Dia seperti Raja Wali, meskipun dia berlambat-lambat saudara, tapi lihat apa penyataan Tuhan. Sehingga ketika dia mulai sama posisinya, di sini tegak berdiri, di situ hancur, dia berkata, yuk kita bersama-sama. Dia menceritakan apa yang seharusnya ini. Pertanyaan gini, siapa yang butuh mujizat? Yang hancur atau yang kokoh berdiri? Bu, dari gambar ini siapa yang perlu pertolongan, perlu mujizat? Bapak yang kaos merah. Yang hancur atau yang kokoh, Pak? Kacamata. Kaos merah. Yang hancur. Benar saudara, ini yang butuh mujizat. Jadi yang bijaksana, yang nurut firman Tuhan butuh mujizat enggak? Butuh juga. Mujizatnya seperti apa, Pak? Kokoh berdiri loh. Di sini hancur, pasti butuh mujizat. Dia butuh recovery, dia butuh bangkit lagi, karena ada banyak angsuran yang harus diangsur, dia harus banyak hal yang dia butuh banyak waktu. Sedang kita cuma berdiri aja, bisa jalan kemana-mana. Krismon, yang lain hancur, kita berdiri. Covid, yang lain kena serangan Covid dan hancur di PHK, kita tetap berdiri. Mujizat tahan banting sudah dalam diri kita. Yes. Amin. Sehingga orang melihat siapa di balik ini semuanya. Kuasa apa di balik ini semuanya. Jadi kalau dari komunitas ini ada sesuatu yang dibanggakan, ada sebuah detak jantungnya Tuhan, yaitu penginjilan. Jadi kalau sebuah gereja tanpa penginjilan, tandanya besar. Dia nggak pernah ngalamin Tuhan untuk disampaikan. Mujizatnya cuma berlaku tahun lalu, 5 tahun yang lalu, tapi yang segar-segar nggak ada. Dia kayak hal yang biasa. Tapi kalau kita bersama Tuhan, pasti ada sebuah mujizat yang diceritakan. Kemarin aku menolong seseorang, seperti A, B, C gitu. Saya mau kasih tahu ini karakteristiknya di Solo. Karena saya pernah jatuh di dalam keuangan yang sekarang yang sedang kami gembalakan, orang-orang sedang mengalami hal yang sama. Sedang berlomba-lomba dengan sombong-sombongan kehancuran, saudara. Hancur aja sombong, saudara. Yang datang pertama, aku hancur 300 juta. Gimana caranya? Saya cuma bilang gini, mau pemuritan, mau pelepasan, yuk masuk. Meskipun lambat-lambat nih. Datang yang kedua, seorang ibu-ibu datang. Pak, tolong Pak, doakan saya. Kenapa? Saya hancur berapa? 4 miliar. Datang minggu kemarin, saudara. Bu Pres sudah ketemu. Ada engkoh-engkoh. Datang saya. Kok kenapa? Saya mau sharing. Kenapa? Saya sekarang punya beban yang sangat berat. Kenapa? Saya bilang, berapa totalnya? 15 miliar. Itu uang semua. Lihat nih. Di Solo sedang diperhadapkan membuktikan bahwa Tuhan dia SAD. Amin. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau ini berhasil semua mentas, wow keren ini. Amin, amin, amin. Secara hitungan matematika nggak mungkin dalam hitungan setahun dan Ya. mulai saya bersaksi. 2017, ketika saya mengalami keterpurukan, saya cuma satu hal, take a time. Langsung ke fokus yang pertama. Take a time itu adalah roh kita. Kita mencoba untuk mengkoneksikan dengan surga. Take a time contoh. Yuk. Next sampai terus. Next. Kita akan sama-sama belajar nih. Terus. Lagi. Nih take a time. Ada waktu dalam hadirat Tuhan. Bisa mau bagikan buat saudara. Ketika saya mengalami hal yang berat, saya ditelepon dari Solo karena saya dalam pelarian. Melarikan diri saudara, karena banyak orang cari saya. Saya masih sedikit saudara, yang tadi 4M, 15M, saya cuma 2M. Saya lari ke Jakarta, karena di Solo sudah rawan untuk saya datang karena sampai ancaman penculikan. Bahkan ancaman pidana, saya nggak tahu harus kemana. Saya lari ke Jakarta untuk menyelamatkan anak-anak saya. Ditelepon dari rumah, karena 1 tahun saya nggak ngeblong bank.
Saya pernah, siapa yang ngeblong bank setahun nggak bayar? Saya pernah alami, saudara. Telepon dari mertua, karena yang saya gadekan rumah mertua. Keren kan? Mertua bisa saya kasih sertifikat masuk. Ini kesaksian saudara. Ditelepon gini, yo ini ada debt collector datang mau bawa plakat dalam pengawasan. Malu nggak saudara? Sebagai menantu malu nggak? Bawa anaknya nggak bisa makan, bawa masalah di rumah. Saya ngalami seperti bangunan yang di atas pasir, hancur saudara. Ketika ada banjir, ada hujan, ada angin, saya hancur. Saya nggak kuat saudara. Di sisi lain, ibu saya telepon, yo, ini ada datang debt collector juga mau pasang plakat. Jadi ada 3 sertifikat yang saya masukkan. Jadi sertifikat mertua, sertifikat orang tua, dan sertifikat kami. Dan semuanya di ujung tanduk semuanya. 3 dan investor yang ngasih uang itu juga belum selesai semuanya. Saya nggak tahu, nggak ada uang sepeser pun. Satu hal, saya cuma ambil gitar, nyanyi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber pengharapan. Amin. Amin. Amin saudara. Telepon berdering. Yo. Dalam hadirat Tuhan kita mengalami kelepasan. Di alam nyata masih sama saudara. Nanti maksud saya, tidak mengubah apapun di alam nyata, tapi di alam roh kita sedang membangun sebuah mujizat yang akan dipindahkan ke alam nyata. Hanya pujian. Jadi kami dapat ayat dari mama mertua. 7 kali sehari kamu nyembah Tuhan. Dari jam 12 saya ambil gitar, jam 3 siang saya ambil gitar, jam 6 sore saya ambil gitar, jam 9 malam saya ambil gitar, jam 2 malam anak-anak saya bangunkan nyembah Tuhan, jam 3 bangun pagi nyembah Tuhan. Itu yang kami lakukan. Gak tahu. Take a time. Kami sudah menghubungkan apa yang Tuhan mau. Karena kemarin saya salah jalan. Menyembah lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah. Itu yang kami lakukan saudara. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Udah selesai gitar, kau belum berubah. Butuh waktu saudara. Berhari-hari saya cuma hanya nyembah. Kebutuhannya uang, nggak sinkron kami nyembah. Tapi Tuhan tuh mau taat saja. Kalau kita berpikir kerjaannya apa, menghasilkan uang berapa, nanti bisa bayar sekian, itu pikiran manusia. Kami sudah blank. Kami cuma nyembah Tuhan. Anak-anak tahu, bahkan sampai anak-anak itu cuma makan nasi sambal pernah, saudara. Pada waktu tiba, saudara, ketika sudah terkoneksi, Tuhan sedang mengkoneksikan koneksi ilahi. Yes. Salah satunya dengan ini adik kelas saya saudara. Kami sama-sama kuliah di satu fakultas yang sama, cuma beda jurusan. Dia fisikawan, saya matematikawan. Kami orang yang intelek, saya juga jatuh dalam hal keuangan juga saudara. Saya pantau Facebooknya dia di waktu di Jakarta. Ini orang ini sesat nih ya. Si Mas bilang gitu ya. Kita chattingan terus akhirnya apa sih yang akhirnya saya curhat kepada dia dan dia tahu sudah waktu kami kuliah dia jalan kaki, saya sudah naik mobil sudah. Iya. Tapi sekarang saya hancur-hancuran, saya datang kepada dia, tolong mentori aku. Sampai hari ini kita berkolaborasi dalam pemuritan. Dia tawarkan konsepnya, saya manut dia, dah pun taat aja lah. Akhirnya kami dalam pemuritan, lambat laun ternyata banyak virus dalam kehidupan kami berdua. Makanya perlu update software. Ketika terkoneksi dengan sumbernya, ada penghalang-penghalang itu yang harus dihancurkan. Akhirnya ketemu semua penghalang itu, kami mulai akui supaya darah itu ada dalam hati kami. Ketika datang setan membuat kami bangkrut,
2000 tahun yang lalu udah dikalahkan, nggak jadi bangkrut. Enak nggak? Kalau menurut enak saudara. Dia datang lagi supaya aku jatuh dalam hal keuangan. Aduh, ada darah Kristus. Dia lari lagi. Tugas kita cuma membubuhkan darah itu di hati kita. Yes. Sehingga setelah kejadian itu tidak dibiarkan kami berhutang kembali. Dan kami bisa mengambil sertifikat satu persatu. Ya. Sekarang masih saudara, hutang masih cuma dari 30 juta, sekarang tinggal cuma 2 juta per bulan. Lebih enteng sudah. Tapi Tuhan tolong. Itu yang saya mau saksikan bahwa ketika kita mengkoneksikan dengan Tuhan, Tuhan membuat kita virus-virus, benalu-benalu yang menjadi penghalang, Tuhan singkirkan. Selama saudara menjauhkan dari peribadatan, dari komunitas kekristenan, saudara nggak akan tahu virusnya di mana. Ketika saya mau taat, akhirnya virus itu terjadi, dihilangkan pelan-pelan, dikasih vaksin darah Kristus, kebangkrutan hilang, sampai semuanya dibersihkan, dikuduskan. Kita tampil jadi seorang pemenang. Amin. Yang kedua, divine connection. Di potensi saya, di talenta saya, di pekerjaan yang saya geluti, Tuhan koneksikan dengan orang yang tidak mungkin saudara. Tahu-tahu datang seorang Rusia benar sana, yang pakai bahasa masa and the bear. Datang ke Jakarta, terus kita ketemu, ngobrol-ngobrol, ketemu kesepakatan bisnis saudara. Dan dari kemarin kami cuma makan nasi sama sambal, hasil pertemuan ini, yes, deal. Kami semen, kami jabat tangan. Besoknya kami disuruh ke Medan, ke Danau Toba. Saya bikin sebuah presentasi bisnis di sebuah hotel. Ini tiketnya, ini biaya untuk ke sana. Akhirnya kemarin kami samakan, tahu-tahu kami naik pesawat terbang ke Medan, berempat sama anak-anak. Kami cuma nangis, wah, kok bisa ya? Itulah mengandalkan Tuhan. Yes. Tuhan yang mengkoneksikan kebutuhan kita kepada orang-orang. Tidak dibiarkan kita mengemis. Dengan bakat kita, dia dipertemukan orang-orang yang tepat. Sehingga akhirnya kami bisa ke Medan, kita bisa makan durian ucok, gitu kan. Ke Danau Toba, bangun pagi-pagi tahu-tahu danau. Keren nggak saudara? Kemarin nangis-nangis nyembah. Hari ini kami lihat, wow, Tuhan dahsyat. Itulah bahwa sampai detik ini mujizat masih ada. Amin. Katakan ini, mujizat masih ada. Tenang bro, tenang bro. Tapi prosesnya, lihat nih, kelihatannya spektakuler. Saya bersaksi spektakuler nggak? Tapi prosesnya dari kehancuran loh. Aduh, nangis-nangis saudara. Mending di sini kokoh, nggak nangis-nangis gitu kan. Orang lihat kok enak ya. Ya kayaknya butuh mujizat bener, tapi lihat dari kehancuran bangkit itu butuh, wow, butuh lutut yang bertelut, butuh banyak hal yang dilakukan. Sekarang enak, lihat 25 tahun yang lalu kami nggak tahu mau kemana. Kami tinggal di sebuah cuma berapa meter, tinggal di sekolah saudara. Pagi-pagi itu murid-murid pada datang, anak kami sekolah di situ, kami nunut di salah satu kamar sekolah. Sebelumnya kami tinggal di soto Betawi di lantai 2. Jadi pagi-pagi jam 6 istri harus cari teh, cem-ceman gitu, karena nanti saya yang bagian, ibu minum apa? Es teh? Oke, kami bikin es teh. Ini es tehnya. Ibu minum apa? Jeruk hangat. Saya sebagai cari tiap hari saudara. Kalau agak rame, anak-anak saya turun-turun, yuk kita makan. Gajinya makan. Supaya kami bertahan hidup di Jakarta, gajinya cuma anak-anak bisa makan. Di ruangan cuma berapa meter, kami cuma bisa nyembah Tuhan. Asal bisa makan, anak-anak gak kelaparan, is okay. Makanya kami tinggal di warung soto. Gitu. Gak ada gaji, yang penting bisa makan. Dan Tuhan bikin sebuah perubahan yang luar biasa. Dari ketika virusnya hilang, gak ada penghalang lagi, kami bisa ke Manado. Foto di belakangnya yang Tuhan Yesus memberkati. Terus ke Gorontalo, ke Bali, kami bisa menjelajahi di dalam bisnis yang sama yang saya geluti. Saya bisa menjadi seorang yang istilahnya pembicara di bisnis ini, dan akhirnya kami bisa ke pulau, dan kami bisa mendapatkan uang untuk bisa membayar itu. Dimulai dari take a time.
5 menit lagi. Ngapa ya agak setegang-tegang ya saudara? Yang kedua, take a break. Ini saudara tubuh ini juga butuh tidur. Ketika Adam menyibukkan diri untuk cari pasangan hidup, dia sibuk cari kemana-mana. Ketemu dengan King Kong, kok nggak sepadan, ya kan? Sibuk cari lagi dengan apa lagi? Buaya, kok dia merayap, aku berjalan. Ketika dia sibuk dengan caranya, dia cari saudara, nggak ketemu saudara. Akhirnya Tuhan membuat tidur. Ketika tidur, deep sleep, tulangnya diambil, dibangunlah seorang wanita. Sehingga ketika dia bangun, kaulah satu tulang dari tulangku, ya kan? Yang kuimpikan. Jadi ketika tidur, Tuhan bikin mujizat. Jangan sibuk kerja dulu. Tubuh ini perlu istirahat. Roh juga terkoneksi. Tubuh butuh deep sleep. Ketika engkau tidur, Tuhan memberikan anaknya ketika dia Tidur. ada ayatnya ya? Iya, Mas. Ada, Mazmur. Memberkati pada waktu tidur. Jadi tidur itu penting juga saudara. Siapa yang sering bergadang? Bertobat. Butuh tidur, deep sleep, supaya mimpi indah. Tuhan kasih mimpi-mimpi dan penglihatan waktu kita tidur nyenyak. Jadi rohnya juga diperbaharui, tubuhnya juga diperbaharui, akhirnya ke jiwa. Take a trip. Mulai saudara, anak-anak, istri bawa ke sebuah pemandangan. Artinya apalagi yang kemarin baru menikah, yang baru menikah siapa kemarin, perbanyaklah pacaran, cari tempat pemandangan bagus gitu. Jiwanya perlu diisi. Ketika tubuh, jiwa, roh sempurna, akhirnya bisa terpelihara sempurna, kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Kita bersama-sama di gereja ini untuk kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, dia Jehovah Rafa, dia penyembuh. Ada satu part yang mungkin belum saya bagikan tentang nama-nama Tuhan. Tapi kita mau bersama-sama belajar bahwa dia Tuhan yang menyembuh, dia Tuhan yang perkasa, dia Tuhan yang menyediakan, dia Jehovah Jireh, dia El Shaddai, dan dia mampu untuk membuat masalah kita selesai. Bukan berarti kita fokus pada nama-namanya yang perkasa, tapi kita harus fokus bagaimana kita mentaati hukum itu. Selama ada Roh Kudus, Roh yang tinggal dalam hati kita, itu yang memampukan kita mentaati hukum. Yesus yang ketika jadi manusia, dia tidak bercela, dia tidak berdosa, dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia naik ke surga, Roh yang sama tinggal di hati kita. Itu yang memampukan kita untuk bisa mentaati hukum-hukumnya. Bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian, menyatakan nama-namanya yang luar biasa. Ketika kita menyampaikan namanya, ada sebuah meaningful, ada makna yang lebih dalam lagi. Bersama-sama kita pujikan pujian ini, maknai setiap nama, dan kita akan mengalami nama itu bersama-sama. Katakan Yahweh,